Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita berjumpa lagi di Mystery Zone. Malam hari ini saya dan Kang Surya sudah menyiapkan satu buah kisah. Kisah ini dibagikan oleh, sebut saja namanya Mas Asik atau Cak Asik, yang terjadi di tahun 80-an, di mana Mas Asik ini mendapatkan cerita ini dari ayahnya yang pada saat itu bekerja sebagai buruh tani. Kejadian ini berlangsung di berlangsung nggak sampai saiki terjadi. Mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita berjumpa lagi di Mystery Zone. Seperti biasa, pada malam hari ini saya dan Kang Surya sudah menyiapkan satu buah kisah, yang mana kisah kali ini kami dapatkan dari, sebut saja namanya Mas Asik atau Cak Asik ya. Yang mana Cak Asik ini membagi kisah yang didapatkan dari ayahnya sekitar tahun 80-an terjadinya, Kang. Iya. Ayahnya Mas Asik ini bekerja sebagai buruh tani pada saat itu. Yang mana kisah ini terjadi di wilayah Sidoarjo, atau mungkin di, kalau sekarang ini mungkin sudah tertutup Lapindo, iya, wilayah Porong ya, daerah sana lah. Nah, kisah apa yang dialami oleh bapaknya Cak Asik ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Iya. Jadi ini cerita jadul ini Pak Jack ya. Mungkin kalau teman-teman pernah tahu ini, katanya Cak Asik ini dulu itu kan masih banyak lahan persawahan. Jadi bapaknya Cak Asik ini di kampungnya juga sebagai buruh tani, ya dia itu kadang-kadang membantu menggarap sawah, dan itu biasanya ya Pak Jack, buruh tani itu tidak sepenuhnya hanya bekerja sebagai istilahnya diburuhi gitu, kayak Cak Asik istilahnya dibayar gitu, enggak. Jadi istilahnya dapat bagi hasil, pemilik tanah yang punya modal sama yang menggarap. Lah bapaknya Cak Asik ini dan beberapa orang itu yang sebagai penggarapnya. Ya memang buruh tani tapi istilahnya dapatnya itu dari bagi hasil pertanian itu. Nah, sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab menggarap sawah, otomatis ya mereka pasti akan sungguh-sungguh lah. Jadi karena apapun hasilnya sawah ini itu tergantung dari 3 poin ini. Pemilik sawah ya pastinya dia kalau sampai gagal panen ya waktunya terbuang. Lah pemilik modal kalau sampai gagal panen dia juga rugi. Lah penggarap sawah kalau sampai gagal panen ya otomatis kerjanya sia-sia. Dia udah habis waktu, sia-sia. Pemilik modal katanya kalau dia habis biaya, sia-sia. Lah pemilik tanah walaupun istilahnya nggak kentara kalau misalkan rugi Pak Jack ya, tapi dia itu sampai istilahnya tanahnya nggak kegarap itu ya dia nggak ada perputaran uang sama sekali. Istilahnya ya walaupun nggak rugi secara materi tapi dia rugi secara waktu. Jadi otomatis katanya Cak Asik dulu bapaknya ini ya 3 poin utama ini selalu berjalan: pemilik tanah, siapa yang memodali untuk beli bahan pupuk dan sebagainya, sama siapa yang katanya nggarap. Lah bapaknya ini biasanya yang jadi bagian tim penggarapnya itu. Nah katanya Cak Asik pada waktu itu memang istilahnya masih kondisi itu subur ya, persawahan itu masih cukup banyak, pengairan itu juga istilahnya diatur, ditata, semua ada jadwalnya sendiri-sendiri. Jadi orang-orang itu dulu itu sampai mengairi sawah itu diatur, bahkan sampai kadang-kadang ya istilahnya ribut pertengkaran kecil gara-gara masalah jadwal air itu sering katanya Cak Asik. Kadang-kadang jadwalnya lahannya digarap bapaknya malam ini, ternyata malam itu alirannya dipindah. Jadi ya ada lah selalu konflik-konflik seperti itu Pak Jack. Dan yang paling susah diatasi itu kalau dalam konflik itu biasanya kan
masing-masing orang itu punya, yaitu tadi dalam tanda kutip itu, baik itu pemilik tanah, pemilik sawah, pemilik modal maupun yang menggarap ini, katanya sama-sama istilahnya pakai syarat. Syarat itu dalam tanda kutip. Jadi lahan mereka itu disyarati ya, supaya pertama ya istilahnya nggak ada hama, itu paling utama. Sama yang kedua ya istilahnya nggak diganggu oleh hal-hal yang non teknis itu tadi. Karena persaingan untuk ngatur sawah itu katanya ya sampai terjadi hal-hal non teknis Pak Jack. Kelihatannya sih mereka rukun-rukun aja, tapi ya masing-masing itu katanya ya istilahnya saling serang tipis-tipis katanya Cak Asik. Nah, bapaknya ini termasuk salah satu yang istilahnya kerap kali merasakan hal-hal seperti itu. Nah, pada waktu itu memang musimnya hama itu macam-macam Pak Jack. Ya ada hama belalang, ya mungkin katanya juga ada tikus, ada lain sebagainya. Tapi yang paling menjengkelkan itu ya burung. Jadi burung-burung pipit, burung-burung kecil itu yang istilahnya memakan bulir-bulir padi yang baru tumbuh, itu yang paling berat bagi bapaknya Cak Asik. Jadi waktu itu banyak cara, ada yang pakai istilahnya orang-orangan sawah. Nah, biasanya orang-orangan sawah itu dikasih kayak bunyi-bunyian gitu, ditarik dari pos tempat para tukang garap sawah ini berteduh. Jadi di antara tanaman pisang mereka biasanya bikin pos darurat gitu, duduk di situ sambil narik benang, di mana boneka-boneka sawah itu digerakkan. Jadi pada waktu itu ya bentuknya sederhana sekali, kayak gubuk gitu ya. Iya, kayak gubuk gitu. Bahkan kadang-kadang katanya Cak Asik itu nggak ada alasnya Pak Jack, hanya dikasih atap saja. Mereka duduk di antara pepohonan pisang yang tumbuh di pematang sawah, ya berteduh di situ. Dan orang-orangan sawah itu istilah boneka-bonekanya itu ya sederhana katanya Cak Asik, hanya kayu dibentuk seperti layang-layang gitu, dikasih pakaian bekas, dikasih penutup kepala gitu, ditarik dari jauh. Ya hanya itu saja. Nah, sampai pada akhirnya di sana itu orang-orang sudah istilahnya masing-masing punya cara sendiri untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Dan pada waktu itu sawah yang digarap oleh bapaknya Cak Asik ini milik salah satu juragan, sebut saja Pak Diman gitu ya, ini melakukan hal yang sama. Jadi memakai orang-orangan sawah. Kalau mungkin di beberapa daerah itu kayak memedi sawah ya istilahnya ya. Memedi bukan berarti hantu gitu, tapi hantu buat nakut-nakutin burung atau serangga yang berkeliaran di sawah. Jadi ya ketika sudah padi-padi itu sudah mulai mau tumbuh, jadi dibuatkan seperti itu. Ternyata upaya itu juga nggak berhasil Pak Jack. Kalaupun berhasil ya istilahnya katanya sangat tipis sekali. Sampai akhirnya karena seringkali seperti itu, tanpa sepengetahuan bapaknya Cak Asik, pemilik tanah ini, Pak Diman ini, sepertinya membuat kayak dikasih syarat gitu. Syarat dalam tanda kutip di sawahnya dia. Jadi akhirnya entah syarat apa yang dibuat. Waktu itu ketika sawah-sawah yang lain itu kayak ya gangguannya itu intens, ya mulai burung, serangga dan lain-lain, sawah yang dijaga oleh bapaknya Cak Asik ini ya aman-aman saja. Hasilnya lebih bagus dibanding dengan sawah-sawah yang lain, dan kelihatan banget seolah-olah sawah yang nggak diganggu itu satu-satunya sawah yang dijaga oleh bapaknya Cak Asik gitu. Jadi bapaknya sendiri sampai istilahnya orang sana itu sampai gumun itu kayak heran, aku kok ya, padahal ya tempat-tempat lain itu kayak diganggu banget sama banyak binatang, hasilnya juga nggak maksimal, tapi di sawahnya juragan ini kok baik-baik saja. Dalam artian sebenarnya bapaknya Cak Asik ya pastinya seneng lah, artinya hasilnya juga sesuai yang diinginkan, dia sebagai penggarap, sementara Pak Diman ini sebagai pemilik lahan sekaligus pemilik modal. Jadi dua porsi, baik pemilik lahan sekaligus pemilik modal, jadi dia itu dapat dua bagian. Kalau bapaknya Cak Asik kan hanya garap, jadi dapat satu bagian. Dia dan teman-temannya dapat satu bagian hasil panen. Lah Pak Diman ini sebagai penggarap dan pemilik modal katanya dapat dua bagian. Ya otomatis banyak banget lah hasilnya. Sampai akhirnya waktu itu bapaknya Cak Asik nggak tahu
ini entah apa yang dilakukan Pak Diman ini, tapi ya dia lanjut menggarap sawah itu seperti biasanya, dan di beberapa bulan kemudian di musim berikutnya sama, dia juga masang orang-orangan sawah seperti dengan lahan-lahan yang lain, tapi entah apa yang terjadi, dia itu ya merasakan ada yang beda gitu Pak Jack. Sampai akhirnya ya istilahnya dia hanya berjaga dan teman-temannya itu merawat sawah, menggarap sawah, kemudian masang orang-orangan sawah sama seperti lahan-lahan yang lain. Tapi ya memang kelihatan banget sama sekali, ya hampir sama sekali nggak ada binatang yang menyentuh di lahannya yang digarap bapaknya Cak Asik gitu katanya. Sampai akhirnya di musim kedua ini terjadi hal-hal yang tidak biasanya Pak Jack. Jadi beberapa kejadian itu terjadi di area situ, termasuk di kampung tempat tinggalnya bapaknya Cak Asik. Yang awal mula itu salah seorang penggarap sawah itu dia bercerita, waktu malam hari dia itu bermaksud ngecek air, ngecek jatah air, apakah di sawahnya dia itu juga sudah dapat atau belum, karena petugas yang bagi air sudah nyampaikan malam ini giliran sampean, giliran sawahnya Pak ini dan Pak ini gitu. Tapi ya kadang-kadang gitu itu ada yang nakal, aliran airnya itu katanya Cak Asik itu dipindah. Nah, karena supaya tidak terjadi hal seperti itu, maka diawasi sendiri oleh penggarap sawah itu tadi. Jadi malam hari dia itu jalan ngelewati sawah menuju ke tempat sawahnya dia, ngelewati sawahnya yang digarap bapaknya Cak Asik milik Pak Diman itu tadi. Dia itu melihat, loh, kok ada orang di sana? Orang ini ngapain di pematang sawah? Kok istilahnya malam-malam gini kok istilahnya di pematang sawah? Jangan-jangan orang ini berniat buruk, mau merubah aliran air, pikirannya gitu. Jadi dia itu sempat berpikir, jangan-jangan ini malam ini jatahnya sawahku sama sawahnya bapaknya Cak Asik, orang ini mesti berniat buruk ini. Jadi dia itu melihat kayak ada orang itu berdiri di tengah sawah gitu, istilahnya ya ngapain orang itu di tengah sawah, kalau nggak ngerubah aliran air, pasti dia berniat buruk gitu. Akhirnya dengan alat penerangan disorot sama petani itu tadi, loh itu kok orang-orangan sawah, tapi perasaan tadi kok dari tengah kok bisa ke pinggir gitu. Jadi dia itu heran, orang-orangan sawah yang dipasang di sawahnya bapaknya Cak Asik itu seolah-olah bisa bergerak sendiri Pak Jack. Jadi ketika awal itu dia melihat itu ada di pinggir kayak di tempat saluran air masuk ke dalam sawah, ketika disorot lampu senter kok tahu-tahu pindah posisi di tengah. Akhirnya agak bingung juga dia itu sebenarnya ingin berniat ngecek ini orang-orangan sawah ini ada yang mindah, ada orang yang mindahin atau gimana. Tapi karena itu bukan sawahnya dia, jadi dia nggak berani. Cuman pada waktu itu dia sempat merasa merinding Pak Jack. Akhirnya dia itu pulang setelah ngecek kondisi aliran airnya sudah sesuai semua. Dia itu pulang, mampir ke rumahnya bapaknya Cak Asik, Cak, orang-orangan sawah sampean itu tadi kok kayaknya ada yang mindah. Loh, masa sih? Iya, tadi kayaknya ada yang mindah gitu. Lah, sama lihat talinya masih tetap atau enggak? Maksudnya itu katanya tali yang ditarik hingga ke kayak pos gardu jaganya itulah, yang gardu darurat buat jaga orang-orangan sawah yang ditarik-tarik itu. Waduh, aku nggak berani Cak. Soalnya kan itu sawah sampean, aku nggak berani lah kalau ngecek gitu. Sampean cek aja gitu. Akhirnya bapaknya Cak Asik itu datang sana malam-malam itu. Kok bisa ada orang kok berniat buruk? Boneka sawah memedi sawah kok dipindah-pindah, ini ngapain gitu. Jalan bapaknya Cak Asik itu ke sana. Ketika dia ngecek ke sana, loh, malah nggak ada, orang-orangan sawahnya itu hilang Pak Jack. Waduh, ini pasti diambil ini. Dia cek kayak talinya itu masih terikat di tempatnya dia duduk berjaga biasanya. Dicek, kemudian istilahnya diurut, ini talinya kemana, dipastikan larinya tali ini kemana. Dia jalan, talinya itu ternyata berhenti di tengah sawah, di mana orang-orangan sawah itu udah nggak ada Pak Jack. Wah, orang-orangan sawahku ini diambil orang ini kayaknya. Wah, ini pasti besok dipasang di sawahnya dia. Ini siapa ini yang kurang ajar?
berniat ngambil orang-orangan sawah ini, karena itu sudah ternyata larut malam, nggak diteruskan sama bapaknya Cak Asik. Dia itu pulang besok paginya sebelum matahari terbit, dia pagi-pagi itu berangkat duluan, artinya pengen ngecek. Jadi aku tahu ini siapa yang ngambil orang-orangan sawahku, dibuang atau dipasang di sawah tempat lain gitu. Dia ngecek lah, pas lewat lahannya orang-orang, dia itu masih ingat orang-orangan sawah dia itu dikasih topi seperti ini, baju seperti ini, dia itu masih ingat. Dicari ini tuh nggak ada Pak Cek, di semua tempat itu nggak ada. Pas dia balik lagi ke sawahnya, orang-orangan sawah itu balik ada di situ lagi. Lah kok bisa balik lagi gitu. Sampai akhirnya dia merasa nggak peduli lagi lah. Bapaknya Cak Asik menganggap berarti tadi malam itu mungkin diambil orang terus dikembalikan lagi. Cuman apa niatnya orang itu ngambil ngembalikan lagi, itu niatnya apa? Itu yang masih belum terjawab buat bapaknya Cak Asik. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian anak-anak di kampung itu termasuk teman-temannya Cak Asik waktu itu cerita Pak Cek. Jadi ketika mereka malam hari istilahnya keluar main gitu ya, main di pekarangan rumah salah satu tetangga, mereka itu ada yang mainan sampai lari-larian ke sawah. Mereka itu ketakutan, katanya dikejar orang-orangan sawah. Dikejar orang-orangan sawah, heboh semua itu, satu warga itu. Jadi teman-temannya Cak Asik waktu itu ada yang ngejar katanya orang-orangan sawah. Ya, akhirnya mereka bingung, warga mulai bingung ada apa ini. Mereka ngecek ke sawah, ya ternyata nggak ada kejadian apa-apa. Dan orang-orangan sawah itu semuanya ya istilahnya nggak ketemu. Orang-orangan sawah yang tadi ngejar anak-anak itu nggak ketemu lagi. Tapi sempat ada yang bilang, salah satu petani yang sempat memberitahu bapaknya Cak Asik gitu, jangan-jangan ini punyanya sampean ini Cak. Loh kok bisa? Iya, aku kemarin kan sempat cerita sama sampean, itu sebenarnya orang-orangan sawah itu kayaknya bisa pindah sendiri, bisa jalan sendiri, bisa gerak sendiri. Nggak tahu aku, entah itu orang-orangan sawah atau memang ada istilahnya ada hantu, jadi hantu beneran gitu. Istilahnya kan kalau beberapa daerah kan bilang itu memedi sawah Pak Cek. Jangan-jangan jadi medi temenan, jadi istilahnya jadi hantu beneran gitu. Karena merasa tidak enak, akhirnya bapaknya Cak Asik ini datang ke sawah, diambil orang-orangan sawah itu Pak Cek. Dan ketika diambil, barulah dia itu merasa, waduh, orang-orangan sawah ini kok jadi berat banget gini ya. Jadi dia itu merasa kalau dulu dia bikin orang-orangan sawah cuma dikasih baju, istilahnya hanya dikasih tali gitu, tapi kok rasanya berat kayak ada logamnya gitu. Bingung. Akhirnya sama dia dilepas, dibongkar. Dan ketika dibongkar itu Pak Jack, ternyata di antara tali-talinya orang-orangan sawah itu, dia itu nemu kayak ada semacam bungkusan gitu. Bungkusan itu dikasih tali, bungkusan dari kain dikasih tali. Dan ketika dibuka, di dalamnya itu ada kayak lempengan logam yang cukup banyak. Dan itu lumayan berat juga katanya. Bingung, ini siapa yang ngasih barang ini ke orang-orangan sawah di tempatku. Padahal aku yang bikin, aku yang istilahnya yang memasang. Lah kok ternyata sekarang ada ininya, kok ada sesuatu di dalamnya. Bingung dia. Akhirnya disimpan rapi, disimpan baik-baik, ditaruh lagi, barulah dia berdiskusi dengan teman-temannya sesama penggarap. Akhirnya dia pergi, mereka sepakat, kita ngomong saja sama Pak Diman. Jangan-jangan ada orang berniat jahat sama sawah kita gitu. Ya sudah, akhirnya mereka itu bareng-bareng pergi ke Juragan Diman itu. Mereka bercerita, Pak, kemarin itu di kampung kan rame. Jangan-jangan yang jadi memedi sawah, yang orang-orangan sawah jadi hantu itu punya kita. Loh masa kok bisa berpendapat gitu? Iya Pak, soalnya ini yang dibuat sama teman-teman dan saya kemarin itu sebenarnya ya orang-orangan sawah biasa. Tapi setelah saya cek di dalamnya itu ada ini. Langsung Juragan Diman itu diam. Dia sempat ngomong, wala iya Cak, itu memang saya yang ngisi. Loh maksudnya gimana Pak? Ya waktu kemarin sampean mau pasang, habis pasang di panen pertama, mau masang ke panen kedua, itu kan tak kasih lagi. Jadi dulu tiap panen itu ternyata Juragan Diman ini
istilahnya pergi ke orang pintar Pak Jack, disarati, disuruh masukkan benda itu di dalam orang-orangan sawah. Kalau yang pertama dulu tak taruh di bawah topinya, yang sekarang syaratnya itu ya ditaruh di dalam talinya. Loh, berarti Bapak sendiri yang bikin syarat ini? Iya. Terus tujuannya apa Pak? Ya supaya nggak diganggu binatang, nggak diganggu hama katanya gitu. Toh sudah rahasia umum di sini tuh semua sawah itu pakai syarat. Ya cuman masih ada yang gagal juga toh, makanya aku pergi ke orang yang paling pintar, yang saya percaya dia itu istilahnya ya tempatnya jauh, syaratnya seperti ini. Lah masalahnya Pak, setelah dipasangi ini kok malah jadinya istilahnya tambah seperti ini. Lah itu saya yang nggak tahu, soalnya saya waktu itu cuma minta syarat, nggak tahu kalau sampai kejadiannya seperti ini. Akhirnya ya sudah, setelah mereka rembukan, akhirnya mereka sepakat, Pak gini aja Pak, syaratnya dikembalikan aja kepada orang yang ngasih ini. Ya saya sendiri juga takut, soalnya gara-gara kejadian kemarin, orang-orangan sawah bisa istilahnya bisa bikin takut, anak-anak itu bisa gerak-gerak sendiri, bisa pindah-pindah sendiri. Takutnya ya istilahnya membawa dampak yang buruk buat lingkungan, terutama sawah saya sendiri juga nggak tahu katanya Pak Diman, saya sendiri juga nggak tahu, toh saya minta syarat, ya mungkin nggak tahu entah benda apa atau istilahnya makhluk apa yang dimasukkan di dalam orang-orangan sawah itu hingga akhirnya berakibat seperti ini katanya. Akhirnya setelah mereka semua sepakat, ya benda itu tadi dikembalikan kepada orang pintar yang ngasih syarat. Dan Juragan Diman atau Pak Diman itu sendiri akhirnya ya sudah Cak, pokoknya wis kita seperti biasa aja lah, istilahnya menggarap sawah seperti biasa, istilahnya ya nggak usah aneh-aneh, kalau yang lain pakai syarat ya sudah biarin, yang penting kita nggak kejadian lagi seperti ini. Soalnya ya mungkin sekarang yang dihantui cuman orang-orang lain, istilahnya yang digoda itu orang-orang yang lain, bukan dari kita. Siapa tahu nanti kalau ini terus kan malah kita yang kena, khawatirnya Juragan Diman seperti itu. Jadi akhirnya ya bapaknya Cak Asik ini pun sepakat, ya sudah setelah itu dikembalikan dan mereka ya bekerja seperti normal. Dan memang terasa Pak Jack, memang ya istilahnya kalau di bulan-bulan sebelumnya, di panen sebelumnya itu, nggarap sawah sebelumnya, sawah mereka sama sekali nggak tersentuh. Ya sekarang mereka harus kerja keras lagi, istilahnya orang-orangan sawah yang dibangun sekarang ya benar-benar harus digerakkan pakai tali karena untuk ngusir burung-burung itu. Dan semua sawah ternyata ya sama, hamanya ya selain serangga, burung, sama semua. Cuman ya bapaknya Cak Asik merasa ya lebih baik seperti inilah daripada ketemu yang seperti malam hari sebelumnya, orang-orangan sawah bisa pindah sendiri, bisa gerak sendiri, malah iya kalau istilahnya katanya itu kalau hanya gitu-gitu aja, tahu-tahu muncul di depanku makhluknya seperti apa, wajahnya serem, bisa-bisa ya jatuh pingsan di tengah sawah katanya bapaknya Cak Asik. Jadi itu yang kisah bapaknya Cak Asik itu Pak Jack di zaman-zaman segitu. Iya, daripada nanti tambah menjadi fitnah ya Kang ya. Betul, khawatirnya kalau orang-orang lain nganggep, waduh ini pakai syarat apa lagi ini. Iya. Ya apa ya, mungkin zaman segitu kan memang mata pencarian orang-orang kan memang banyak ke sawah ya kan. Iya, lagi pula zaman segitu memang masih banyak sawah Pak Jack. Sekarang sudah jadi banyak perumahan sekarang. Iya. Oke, terima kasih Mas Asik atau Cak Asik atas berbagi kisahnya dengan kami. Dan untuk Sobat Pemburu Kisah, terima kasih sudah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Dan ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.